Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Jadi kali ini saya mau share salah satu side project saya. Jadi ini adalah virtual CPU environment. Kenapa saya bikin ini? Karena saya pengen belajar cara kerja komputer di level bitnya atau level terendahnya gitu. Kalau dari perspektif software gitu. Nah, si project ini tuh terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ISASPEC, terus emulator, yang terakhir assembler. ISASPEC-nya itu ada di sini. Jadi di sini isinya dia ngejelasin beberapa bagian seperti register, memory, instruction. Jadi yang pertama register, di sini ada penjelasannya. Ini register adalah 3 bit address that hold 16 bit value. Jadi intinya dia di instruction setnya nanti dia make 3 bit gitu di instructionnya, dan dia megang value 16 bit. Jadi 3 bit itu artinya dia kombinasi register yang bisa diakses itu 2 pangkat 3 register, jadi 8 register yang bisa dibikin, yang bisa diarahin gitu. Makanya di sini juga bikin registernya itu 8. Nah, di sini yang pertama ada PC atau program counter, terus selanjutnya ada SP atau stack pointer, terus X1, X2, X3 itu general purpose atau GP, jadi register untuk umum lah, jadi untuk kalkulasi utamanya, perhitungan, aritmatika dan lain-lain itu jalannya di sini lah intinya gitu. Terus di sini ada exception handling, cuman ketiga ini nggak dipakai sama sekali untuk emulatornya sekarang, karena untuk sekarang sih errornya itu dia cuma nge-throw error dari emulatornya langsung gitu, jadi dia nggak nge-set bit terus jumping ke alamat exception gitu, masih belum diimplementasi. Selanjutnya di memori itu ini karena dia registernya 16 bit, jadi biar natural, biar sederhananya bikin emulatornya, makanya dia jadi 2 pangkat 16 si storage memori yang bisa diaksesnya gitu, atau sekitar 65.000 bit yang bisa diakses itu, atau posibilitas yang bisa diakses, atau kalau dikonversi ke KB itu 64 KB gitu. Terus selanjutnya itu di sini ada instruction, terus di sini ada encoding, ada penjelasan encodingnya. Jadi kalau misalkan si registernya atau memorinya yang hold kalau misalkan di memorinya doang, jadi nggak di register, dia nge-hold value yang lebih dari 8 bit atau lebih dari 1 byte, dia ordernya itu little endian, artinya byte yang terendah dulu di memori yang rendah dulu yang dia simpan gitu, baru byte yang selanjutnya, kedua, ketiga yang lebih gede itu disimpan di alamat memori yang selanjutnya gitu. Itu aja sih. Ada juga big endian di beberapa arsitektur lama, cuman kalau sekarang sih hampir semua komputer yang mainstream itu little endian untuk encoding multi-byte value-nya, begitu lah intinya. Terus selanjutnya ada instruction set. Di sini ada catatan juga, value is to complement. Jadi maksudnya kalau misalkan dia hasil kalkulasi dari suatu operasinya itu overflow, dia bakal balik ke negatif lah intinya. Kalau misalkan si value-nya itu integer 16 bit, dia bakal rounding ke negatif kalau misalkan overflow, kayak gitu intinya. Terus di sini di konteks instruction ini itu word itu 16 bit karena biar natural aja, karena registernya juga megang cuma megang 16 bit doang, itu nggak 32 bit. Kebanyakan arsitektur sih nyebutnya kalau misalkan 32 bit berarti 1 word. Kalau di sini enggak, gitu, karena alasan yang saya sebutkan tadi. Gitu. Nah di sini ada daftar instructionnya, ini ada 17 instruction kalau nggak salah. Saya pengen ngejelasin pattern bitnya aja sih dengan ngasih contoh satu instruction ini yang paling atas, jadi yang LW ini. Jadi LW ini fungsinya buat ngeload word atau ngeload 16 bit dari value 16 bit dari memori gitu. Jadi ngeload data 16 bit dari memori.
semua instruksinya itu cuma pakai 16 bit, jadi fix gitu, nggak ada yang 32 bit atau yang 24 bit. Nah, untuk patternnya sendiri itu yang pertama di field yang paling depan, 5 bit yang paling depan itu opcode-nya dia dipakai buat opcode. Jadi karena dia 5 bit fix, berarti dia ada 2 pangkat 5 kombinasi atau sekitar 32 gitu. Dia 32 kombinasi instruction yang bisa dibikin. Kalau di sini mah baru ada 17 instruction aja. Jadi ini kalau misalkan mau nambah instruction baru itu masih ada yang bisa dipakai gitu. Nah, terus setelah si opcode selanjutnya itu ada sisa bitnya, itu berarti ada 11. Itu semuanya dipakai buat operand gitu. Dan operandnya itu macam-macam tergantung instruksinya. Kalau yang LW ini itu operandnya itu yang pertama register, yang kedua register, yang ketiga itu immediate atau integer lah, offset langsung value-nya. Nah, si register itu tadi udah dijelasin dia pakai 3 bit di instruksinya. Jadi ini 2 register itu dia makainya 6 bit gitu. Sisanya berarti 5 ya kan, karena ini udah 11 nih, sisanya berarti 5. Ini sisanya dipakai buat offset. Dan ini kalau di konteks instruction ini, LW ini berguna buat array sih. Jadi kalau misalnya mau akses array yang ke elemen kedua, ketiga, atau keempat dan seterusnya, itu dia tinggal naikin aja offsetnya gitu. Kalau misalkan si arraynya itu make 16 bit value gitu lah intinya. Itu untuk instruction. Selanjutnya itu saya mau jelasin emulatornya, dan emulatornya itu ada di cpu.zip ini. Di sini ada error, ini buat error kalau misalkan si emulatornya error, dia bakal nge-return ini atau nge-throw gitu. Oh ya, di sini saya pakai bahasa pemrograman Zig, jadi ini bahasa pemrograman yang relatif cukup baru. Udah ada satu project yang viral sih, yang maksudnya yang startnya banyak dipakai, yang pakai Zig gitu, namanya Ban.js. Jadi itu JavaScript runtime alternatif Node.js. Itu yang ngomong, saya pakai bahasa ini cuma karena penasaran aja sama bahasanya gitu. Nah, terus di sini setelah CPU error itu ada MMIO device, ini intinya buat kayak peripheral atau kayak USB lah gitu, buat external device. Terus di sini ada register count, ada max memory, ini di-define berdasarkan spesifikasi. Terus di sini ada core emulatornya. Ini adalah CPU yang di-define dalam bentuk struct karena nggak ada kelas di Zig. Terus di sini ada field running, ini buat ngeset dan ngecek apakah si emulatornya running atau enggak. Kalau misalkan dia running bakal looping. Maksudnya kalau misalkan dia dalam running terus dia udah nge-encounter halt, dia bakal ngeset runningnya jadi pause, terus si loop execute instruksinya bakal berhenti lah, kayak gitu. Terus di sini ada memori, ini di-define dalam bentuk slice. Terus jadi si memorinya itu bisa dinamis, bisa di-set dari constructor. Terus di sini ada start program, ini di-define buat dari mana mulai programnya gitu, alamat memori buat mulai programnya dari mana. Terus di sini ada handler yang bakal saya jelasin nanti di sini. Terus di sini ada MMIO, jadi ini adalah list dari peripheral bisa dibilang. Nah, di sini ada konstruktornya. Untuk konstruktornya itu ada error handling. Nah, terus di sini ada field define si emulatornya, jadi ngisi field yang di atas ini defaultnya sama memori dari parameter. Terus di sini ada handler. Handler itu adalah function pointer. Jadi karena si instructionnya itu, opcode-nya itu fix di depan, jadi kita bisa memanfaatkan si opcode-nya itu dipakai buat indexing gitu. Jadi di emulatornya nanti dia tinggal ngebaca instruction, terus dipotong si 5 bit terdepan yang paling gede, terus dipakai buat indexing. Jadi si ngedispatch instructionnya itu kalau dari time complexity-nya itu O of 1 atau konstan, jadi cepat gitu, jadi nggak ada looping.
Terus di sini ada load program, ini buat ngeload program binary. Jadi binary-nya itu di-define dalam bentuk array of unsigned 8 bit. Jadi ini karena niru komputer beneran sih, karena komputer beneran itu satu memori address dia isinya dia cuma bisa megang 8 bit. Jadi di sini ngikuti aja sih kayak gitu. Terus di sini ada run program, ini buat nge-run programnya, udah sesuai dengan namanya. Terus di sini ada fetch instruction buat nge-fetch instruction, karena dia little endian jadi harus ada handlingnya tersendiri. Terus di sini ada execute instruction, ini buat nge-execute instruction terus nge-call handler sesuai si opcode-nya yang saya jelasin tadi. Jadi dia motong 5 bit yang terdepan terus dipakai buat indexing. Terus di sini ada ADMM-IO, jadi ini rencananya sih mau dibikin jadi mirip kayak hot swap gitu, jadi bisa dicabut colok USB pas komputernya hidup lah bisa dibilang gitu. Terus ini TMM-IO buat ya memory handling gitu. Terus di sini ada FindMM-IO, ini buat intinya dia buat ngecek alamat memori apakah dia nge-map ke MMI atau enggak lah gitu. Terus di sini ada load 16, ada store 16, ini buat nge-load sama store value ke memori lah, sederhananya gitu. Terus di sini ada macam-macam dispatcher instruction-nya gitu yang di map ke handler yang tadi di sini. Saya kasih contoh aja yang LW ini. Jadi ini tuh sebenarnya cuma motong-motong si bit instruction-nya sesuai dengan speknya gitu. Terus dia ngelakuin perintah atau tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang dia tujukan gitu. Jadi LW berarti nge-load load data dari memori gitu. Nah itu untuk emulator. Selanjutnya ke assembler. Assemblernya itu ada di sini untuk core function call-nya bisa dibilang. Nah, untuk assembler itu jadi dia nerima input teks kode assembly terus ditranslate jadi binary. Binary-nya itu yang dijelasin tadi, jadi array of unsigned 8 bit gitu. Dan di dalam proses assembler itu ada beberapa tahapan. Yang pertama lexing. Jadi lexing itu mecahin teks jadi token teks assemblernya. Misalkan dari X1 di translate jadi token identifier dengan value X1 misalkan. Terus selanjutnya koma dia bakal jadi token yang terpisah gitu. 1, 2, 3 itu jadi token yang terpisah dengan tipe yang berbeda. Kayak gitu. Setelah dipecah jadi token, hasilnya dia dimasukin ke parser. Jadi parser itu sederhananya dia kayak nge-grouping si tokennya berdasarkan susunan si tokennya. Jadi dia ngecek susunan token, misalkan tokennya itu operand terus opcode terus operand. Nah si parsing ini dia nge-grouping itunya kayak gitu, dan dia ngikut terusnya itu berdasarkan grammar yang di-define sama programmer language design-nya gitu. Jadi ini kalau untuk di assembler yang saya bikin ini itu grammarnya tuh kayak gini gitu. Jadi grammar itu kayak rules di bahasa gitu. Jadi bahasa apa aja. Jadi misalkan ada bahasa yang rulesnya itu opcode terus operand terus koma terus operand lagi, misalkan ada bahasa kayak gitu. Terus ada bahasa yang mungkin ada rules lain yang misalkan tipe data terus nama identifier terus sama dengan terus string misalkan, itu buat ngedefinisi variabel kayak gitu. Itu adalah grammar. Dan grammar itu dia basisnya dari Chomsky hierarchy yang konteks free grammar. Kalau grammar yang ini ya, kalau bahasa pemrograman yang lain mungkin pakai type yang lain gitu. Kalau yang konteks free grammar itu type 1 dari Chomsky hierarchy. Nah setelah parsing kita lanjut ke semantic analysis. Jadi ini tuh sederhananya dia, kalau parsing itu dia cuma nge-grouping berdasarkan rules-nya. Jadi apakah dia susunannya opcode terus operand terus koma terus operand gitu, atau misalkan dia label terus titik 2 gitu untuk label. Nah kalau semantic analysis itu dia kayak validasi gitu, jadi apakah si operandnya itu sesuai dengan opcode yang diberikan. Jadi misalkan
apakah si opcode-nya si instruction LW ini operannya udah valid, register immediate gitu. Kalau misalkan dia yang lain bakal nge-throw error misalkan, atau nambahin error. Jadi itu semantic analysis, dan dia juga selain itu ngelakuin kayak label resolving gitu, jadi nge-translate label jadi relative offset gitu. Jadi buat jumping instruction, buat looping sama call function. Itu tugas semantic analysis, dan ya tergantung bahasa pemrogramannya sih. Kalau di sini cuma buat label resolving sama instruction validation gitu. Nah, setelah si strukturnya final, dia dimasukin ke code gen. Jadi dia ditranslate si struktur yang finalnya itu dan ditranslate jadi binary gitu. Ya binary-nya dia cuma nge-mapping si strukturnya ke register atau ke instruction sama opcode-nya gitu. Nah, itu fungsi code gen, dan itu adalah 4 tahapan assembler. Dan terakhir saya mau nampilin demo, jadi demo aplikasi yang bisa dibikin gitu contohnya. Jadi di sini demonya itu adalah program untuk ngeprint ABCDEF pakai GP register. Jadi di sini ada beberapa definisi ini buat MMIO. UART itu jadi buat kayak serial monitor gitulah intinya. Ini buat ngeprint ABCDEF. Ini bisa dibilang displaynya lah, display teksnya. Terus di sini ada alokator, karena Zig harus bikin alokator. Terus di sini ada definisi emulatornya. Dia masang MMIO-nya yang dibikin di sini. Terus di sini programnya. Nah, jadi programnya itu intinya dia yang pertama X1, dia ngeset X1 jadi 1. Dia ngeload immediate 1. Ini yang baris ini tuh dia buat nge-clear registernya lah intinya. Terus dia ngeload ngeload 1 ke X1, terus ngeload 6 ke X2, terus pakai metode bit shifting. Jadi si 6-nya itu di shift ke kiri, jadi dia naik si value-nya jadi 0x40 gitu. Terus dia bikin loop di sini. Dia yang pertama nge-increment si X1-nya by 1, jadi dia 0x41 itu starting point-nya, jadi huruf A kalau dikonversi jadi ASCII. Terus dia ngeload alamat MMIO ke X2, terus dia nge-store si value X1-nya itu ke X2. Jadi si value X1-nya ini di write ke alamat MMIO X2, dan setelah itu dia otomatis bakal ngeprint huruf A kayak gitu. Jadi si polanya itu. Terus selanjutnya dia looping. Jadi ini dia nge-set beberapa set lah intinya sederhananya. Saya nggak bakal jelasin, soalnya ini panjang buat ngeload doang. Terus dia intinya jumping. Jadi jumping ke sini, ke loop instruction ini. Jadi karena dia ke sini, dia bakal nge-increment lagi si X1, dan di sini X1 nggak di-override sama apapun. Jadi 0x41 tetap, terus dia di-increment jadi 0x42. Jadi dia B huruf state-nya, terus dia write lagi ke MMIO dan seterusnya. Jadi dia looping sampai ke di sini ada target value. Jadi kalau misalkan dia udah 0x46, si jumpingnya ini jadi false gitu. Jadi dia bakal lanjut ke instruction yang terakhir, yang halt, dan dia bakal berhenti eksekusi emulatornya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita coba run aja si emulatornya di Zig build run misalkan. Nah, di sini ada output programnya ya, tentu saja. Jadi ini ABCDEF. Jadi ini udah berhasil, dan tapi saya mau nge-proof aja sih, double check gitu. Jadi apakah si instruction susunan bitnya itu udah sesuai dengan spek yang kita bikin gitu. Jadi kita coba di sini, di tes. Kita mau cek instruction yang keduanya aja, yang ini. Nah, jadi yang ini ya. Nah, cara nge-compare-nya itu berarti kita tinggal nyesuaiin speknya aja. Jadi di sini 5 bit terdepan itu opcode. Jadi ini opcode 00100,
kita cari 00100 apakah ada di sini. Cara nyarinya itu pakai Python. Jadi ini kita tinggal convert aja ke hexadesimal. 0b 00100 60x4 berarti dia add i yang ini. Jadi add i, terus selanjutnya ini udah bener ya, berarti add i, dan ini juga udah add i. Nah, terus ini bit 3 bit yang ini itu register. Registernya itu 010 ya. Cara ngecounternya kita tinggal translate lagi jadi hexadesimal kayak gini. Jadi 0x2, kalau kita lihat registernya itu 0x2 itu x1. Jadi ini x1. Ini 3 bit, dan ini 010 lagi, berarti ini register juga. Jadi x1 juga. Dan terakhir ini 001 itu artinya 1. Karena bit 1 itu desimalnya juga 1, atau terus hexadesimalnya juga 1, jadi ini berarti 1. Dan kalau kita compare sama yang bawah itu udah sesuai. Oke, jadi ini udah bener, dan makanya dia jalan. Oke, mungkin itu aja untuk video sekarang, semoga bermanfaat. Kalau misalkan mau kontribusi atau mau ada pertanyaan, kalian bisa klik link GitHub source code si emulatornya ini di deskripsi gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.